Snowball dapet dan aku justru pengen lihat tim Liquid untuk nahan. Jangan sampai terjadi snowball itu di tangan SRG. Kalau gue pribadi kayak lumayan gak setuju sama KB. Kayak jangan terlalu fokus sama Hilda. Menurut gue lu ketika pick Hilda lu ngebuka banyak strat. Cuman harus... Udah gak usah dibahas, udah dibahas. Udah, gak usah dibahas, di band. 1-0 Riz, 1-0. Langsung Udah ya. jangan fokus sama Hildanya, udah cuekin dulu Hildanya. Di band Oh ya. gini, di upper bracket kenapa gue bisa yakin banget Hildanya ini jadi permasalahan. Karena udah dijawab sama Fnatic Onyx gitu loh. Fnatic Onyx bisa ngejawab Hildanya tim Liquid dan itu padahal strat terbaiknya mereka loh. Menurut gua karena komposisinya juga sih. Dia bawa Novaria dan juga satu hero late game lagi. Jadi Hildanya tuh gak ada teman buat si agresif mainnya. Oke, tapi sekarang ini dari draftnya kalau kita lihat di sini ya, ini udah badan-badan yang sudah mulai dihilang-hilangin loh. Dua ya. Dihabisin loh semua kayak Gatot Kaca yang strong, terus juga Hilda yang memang tanky banget. Yang berarti ya kalau memang ada sesuatu yang bisa keluar, ini kayak aduh Assassin pun masih oke. Aduh Mars juga masih oke nih, Bruno Granger masih open. Joy juga bahkan ada Suyo. Oh itu negosiasinya. Badan habis. Justru hero-heronya Liquid yang di-ban sama Liquid sendiri. Oh Ya ini 3 hero powernya Liquid loh. Tapi Aran masih ada glue. Betul. Cowok juga masih ada. Masih ada Chow. Masih ada Khalid? Tapi negosiasinya Suyo sama Joy sini kayaknya ya. Ntar ada Matilda juga. Masih Oh ada. iya. Matilda Widi ya. Dan Nah, tapi kalau ini dikasih Matilda kayak agak kurang juga gak sih? Kayak sayang aja gitu. itu bukan kalau kita balik ke MPL dia tuh power banget. Cuman kemarin tuh menurut gua karena komposisi draft picknya aja. Jadi dia nggak ada partner mau ini Matildanya mau ke arah mau kemana nih kayak gitu. Kalau main Matilda nggak ada strat buat agresif itu kayak sayang gitu loh. Ya. Sinerginya Energinya kurang. Tuan dan terakhir Harus fix. Chow nggak sih? Ini blue-nya di Di band. XP, kelar deh XP. Ya first pick Chow nggak sih boleh nih. Chow-nya kan ya masih fleksibel juga kan. Atau high loss. Ada Joy, ada Suyo. Terlalu banyak. Tapi first pick Pilihannya ya. high loss. Joy. Joy. Wow. Agak berani ya kalau dilihat-lihat kayak ada Suyo, Chow, Hylos, kayak opsionalnya banyak sebenarnya buat first pick. Tapi ya mungkin hanya dengan pengurangan 0,2 detik, Joy langsung jadi opsi utama gitu loh. Biar nggak di tangan Sekais mungkin. Tapi emang menurut gue Joy sekarang tuh bagus banget karena kan MM yang lagi naik Bruno sama Granger kan. Ya. Jadi dia buat targetnya tuh bisa dan, Antisipasi. betul dan apalagi Joy ini bisa di flex tapi nggak tahu nih ya skill atau enggak ini main kan. Ya XP mungkin ya Aran misal. Tapi kapan terakhir kita lihat Aran main juga? Nggak pernah. Nggak pernah. Nggak pernah ya makanya. Aran sih yang aku kangen sih Aldos ya. Aldos EXP waktu di Yasbi. Wah itu referensi saya jauh. Jauh tenang. banget Referensi ya. saya jauh banget itu. Zaman Razeboy masih di YSF tuh. Waduh. Jauh banget ya. Tapi Bruno Chow loh. Nah langsung pasti Bruno Chow ya. Chow-nya bisa buat Cram, tapi aku nggak tahu kenapa lebih suka buat Yums di sini. Ya mungkin kalau dilihat dari kick-nya juga ke arah dari Joy masih memungkinkan, cuma agak sedikit agak sedikit membuka untuk Granger-nya mungkin membawakan Purify. Ya sebenarnya kalau mau agak greedy Joy ini taruh di mid ambil Suyo ya kan. Oh. Greedy. Iya. Tim Spirit tuh. Greedy. Spirit. Lumayan. Cuman masuk akal juga karena menurut aku ini juga Brunonya lumayan berani loh. Udah ada Joy tapi masih ambil Bruno. Menurut aku pergerakan dari Coach Argeria yang kita gambling aja nggak apa-apa. First game ambil Bruno, power juga. Daripada dia dapat Bruno Joy kali takut karena Bruno yang ini Deny juga jadinya. Granger. Oke. Hylos Granger, Joy ya. Ini tipikal 3 hero yang kebetulan strong banget untuk sekarang. Frontline cukup, terus ada Granger juga. Yang emang kita tahu lah kapasitas dia emang sekarang tuh jatuhnya bener-bener nabung stack ya. Yep. Capnya ada 800, jadi ya untuk di level 4 Dead Sonata minimal cuma bisa 3 kali doang. Oke, next ya untuk pilihan ketiga kali ini. Opsi karena jungler apakah bakal diprioritaskan buat sekarang? Suyo. Kalau jungler mereka mau prio sekarang Suyo. Kalau mereka mau ngelepas masih ada Hayabusa yang bisa dipakai. Hayabusa juga bagus. dua hero itu enak Betul. buat lawan Joy kan. Kayak bisa ya. Ya karena tadi di match 1 kan Hayabusa benar-benar Hampir keluar terus. terus tajam banget. Dan Suyo. Wah, tapi ini nih gameplay dari SRG nih kalau udah pegang Suyo ya, walaupun mereka udah menang early game, mereka tuh nggak buru-buru untuk objektif loh. Kayak tadi aja waktu lawan tim Spirit, walaupun mereka menang secara kill dan segala macamnya, tapi objektif mereka tuh 2-1 kalah mereka sebenarnya. Intinya gini gak sih kalau di turtle mending mereka team fight aja. Tim Perang. aja, iya Dan perang. daripada cari turtle yang Bener. Iya. Iya kan? Tapi emang mendingan kayak gitu sih Om. Kayak lu dapet turtle atau enggak Lord sekalipun kalau temen lu mati kayak Iya. percuma. Percuma Iya, jadi kayak percuma banget. banyak yang hilang kayak satu wave hilang. Jadi otomatis resource tuh lebih cari orang lah ya. Orang. Dicari ini Sekarang sih carry rata-rata carrynya kayak gitu mid lane ya. Kayaknya lebih ke SRG spesifik sih.
kayak Liquid sama FNOP kemarin juga masih incer turtle-nya gitu loh. Nah, menurut itu kemarin yang FNOP itu karena SRG-nya udah si Liquidnya udah kalah di awal tuh. Iya. Jadi mereka langsung udah hilang semua. Cari objektifnya kalau bisa kalau kayak gitu situasinya ya. Ditukar jadi di trade dengan kill. Ini menarik sih karena bandnya langsung ke chip ya. Luoi masih terbuka. Luoi Eevee. Ini hilang. Oh, teleport dihilangin. Luoi sama Chip udah pasti ini hero yang merepotkan ya untuk bermain traveling juga. Mungkin kalaupun emang masih ada EXP lane yang tersisa karena Garot Kaca udah ditutup. Mereka mau nutup apa lagi nih? Cici mungkin? Tapi ya, Cici best, Chow, ya, Cici best. Suyo, kurang badan sih harusnya. Tapi Kalau Cici. ya kalau Cici. Tapi Cici bisa pegangin Hylos enak banget sama Joy. Kalau picket bareng ya. Iya. Mending all-in aja gak sih? Kenapa dia ban Chip ya? Apa dia mau cowok ke Romat? Karena kan Chip enak banget buat lawan Granger sama Joy buat ditabrak-tabrak itu apa. Granger kan lemahnya buat ditabrak kan. Ya, kemungkinan ya Romer gak sih? Ini cowoknya Romer si berarti. Yums ya. Yums ya. Cowoknya Yums. Nova. Mari. Mereka kayak lebih memilih untuk melawan Xavier ya dibandingkan dengan Novaria ya. Karena memperluas hitbox juga agak sedikit ngerepotin semenjak kita tahu lah itu detektor juga Astralico. Kelihatan semua jadi. Kelihatan. Iya. Di scan. Dan Granger lebih enak kan lebih mudah buat hit Rhapsody-nya dia. Oleh? Ditutup nih. Raja Angin. Raja Angin. Tadi sempat keluar Sempat keluar. SRG dan emang membuahkan hasil positif jadi mungkin ada sedikit Stack respect. ya. Iya. Oke, pilihan mid tuh lumayan banyak sih masih kalau dari buat YSKL sendiri Vexana masih ada. Giv masih terbuka. Ini dia bakal If Khalid ada. dulu deh Om. Khalid Mungkin ya kayaknya ya. Kalau SRG ya kelihatan dari draftnya. Wah tapi all in early dong kalau kayak Khalid Chow gitu ya. Tapi Chow stabil sih. let's see. Stabil sih dia, iya. flex lah itu. Ya mungkin Grangernya sih paling yang purify ya ujung-ujungnya untuk di posisi seperti ini. Karena Chow pasti bisa jump in ke belakang. Itu akan mempermudah juga untuk menangkap para dari Granger. Farsha. Oh iya, Farsha. Bermain jarak ya, jadi Dead Sonatanya juga agak sedikit harus digunakan untuk bisa menjangkau Farsha. Tapi bisa lah, kalau Dead Sonata kan jauh ya. Kena sih. Dibikin nggak bebas gitu ya, jadi pas lagi ngebom gitu Iya, ya. pas lagi ngelemparin granatnya nggak dibikin bebas. Pas nembakin Rhapsody dengan poke damage juga kayaknya cowoknya dibikin kayak biar nggak bonyok karena ada backup dari Farsha. Wow, tapi kalau aku ngeliat SRG masih butuh sosok badan lebih sih nanti nih. Takutnya ini cowoknya di flex. Kalau Tigreal, Ah, cece lagi ya. Rem main Chow sih anyway. Dan cowoknya juga dia main bagus. Main Iya, bagus, iya. iya, bagus dia. Main Bukan main power doang dia. ya. Oke, udah pilihan terakhir nih dari tim Liquid ID. Yes, akan menggunakan Itu burst pilihan nggak sih? seperti apa? Tigrealnya di kiri ternyata. Tigreal nice. Oh, mereka pilih DPS lagi ya. Belerik kah SRG? Beleric. Atau aku ngeliat Belerik oke sebenarnya. Tapi ya balik lagi, mungkin untuk poin plusnya karena ya di sini ada Joy juga kan untuk bisa ditangkap dengan Belerik. Tapi apakah itu akan menjadi opsi yang manis buat mereka? Semenjak tadi juga dia sempat main ke arah dari Jawhead. Atau Jawhead lagi nih jangan-jangan, tapi Jawhead Farsha. Tapi kayaknya semenjak Team Spirit yang ngeluarin Belerik ya. Iya. Kebanyakan orang pada FOMO doang sih, nggak ngerti si power Belerik itu dipakai buat di mana gitu. Kecuali sawonya ya. Kecuali Sawonya, bahkan di beberapa pemain gitu udah ngeluarin buat lawan Joy, tapi ternyata Joy tetap bisa free gitu. Jangan sampai FOMO aja sih. Ya, ya. Jangan ikut-ikutan doang ya. Iya. Tapi nggak tahu bagaimana eksekusinya. Bennett. Bennett. Wow, oke. Wow. Oh, Berarti- ganggu karena EV-nya ya. Tipis lagi. Iya, ini udah lengkap berarti untuk game pertama kita yang akan menentukan siapa yang bisa ngedapetin poin pertama. Jadi langsung aja kita serahkan kepada para casters, Awal dan juga Papulon. Take it away. Let's go Liquid. Let's go Liquid. Ini Let's go Liquid. prediksi aku. Kamu 3, SRG 2, aku Liquid 3. Ya, ini berapa? SRG udah segini aja dah udah. Gini, nah. Oke. Sampai kita melihat ini dia penentuan satu tiket menuju Grand Final. Yap. Mudah-mudahan ya Liquid bisa mengamankan satu tiket tersebut dan melakukan pembalasan terhadap Fnatic Onyx Filipina. Oke, satu perwakilan dari region kita ya. Ya. Dari MPL ID yang Coba. tersisa. Love birunya di kolom komen kita dibakar dulu semua teman-teman, diramaikan dulu love berwarna birunya guys. Yuk. Langsung ramaikan di kolom komen. Jadi sekarang langsung saya kita berangkat ke Land of Dawn. Let's go Liquid. Let's go, kita kawal untuk tim Liquid ID yang akan berjuang berhadapan dengan sang tuan rumah. Betul. Bisa dikatakan ini plus minus sebenarnya untuk SRG. Ya. Mereka bisa start duluan jauh lebih panas.
atau ya strateginya kebaca. Tapi dengan tidak nge-ban Garnet Johan, itu bukan menjadi salah satu strategi yang dimiliki cuman itu doang gitu loh SRG. Plus Iya. tadi juga di match sebelumnya mereka juga menang 3-0 gitu ya. Jadi gak terlalu banyak strategi yang mereka keluarkan. Dan sekarang waktunya kita lihat akan seperti apa. Tapi Kram benar-benar diusir untuk mungkin bisa masuk lagi ke dalam area defensif yang dia milikin. Dan kalau ngelihat di match sebelumnya dari segi gameplaynya cukup bertolak belakang. Waduh. Nah ini mirip-mirip nih gameplaynya. Baku hantam sejak menit 0. Ya, baku hantam dulu ya kan. Sejak menit 0 ya. Betul, baku hantam, bonyok-bonyok, susah jalan, pinggang sakit, bibir pecah-pecah itu urusan belakangan. Ya kan Ya. berarti baku hantam dulu bang. Bener, adu agresif aja. Yap. Tapi untuk sejauh ini kalau kita ngelihat dari 1 menit pertama ya, ini tiap lini yang terlihat untuk SRG ini cukup memegang loh. Ya. Kayak di atas Iron Shiki-nya udah mulai kegerus, di bawah juga High Loss-nya nggak bisa terlalu berbuat banyak. Terus ternyata munculnya Benedetta nih untuk Kram, walaupun kayaknya Waduh. build-nya ke arah defensif ya. Oke, didorong tadi dengan Secret Hammer tapi tidak kena dengan adanya satu pergerakan akankah Yumsya. Gue pikir tadi Yumsya mungkin akan menendang ke area Shiki tapi ternyata cukup ngeri, deg-degan nih. Cuman ya mereka nggak mau yang terlalu gegabah juga untuk masuk karena Iron Shiki masih punya Purify. Yap, dan ada pertempuran di area river antara Fabian dan juga Sekis. Tapi barusan terlihat ada serangan dilakukan. Layer serangan tadi dibantu oleh Aran berhasil mendapatkan Sekis. Namun Aran tertinggal sendirian. Masih ada Glorious Padu yang belum dikeluarkan sejauh ini. Oke. Aduh, Yeskiel satu terakhir dan Yeskiel masih berhasil selamat dan Yums melihat dari kejauhan. Dan Yeskiel nggak panik untuk ngeluarin flicker loh. Dia masih cukup tenang, dia tahu kalkulasinya bahwa dirinya nggak akan tumbang dengan tetesan Feeder Ice Strike. Dan kita doakan untuk tim Liquid ID mereka nggak geter ya dengan sorakan juga para pemain yang ternyata penonton yang suaranya tuh ternyata shish. So sih, oh gitu, sih, gitu ya. Iya. Oke. Rame loh, penuh loh guys. Kalian udah ngeliat sendiri ya gimana itu Axiata Arena penuhnya, buset deh. Itu sampai ke festival-festivalnya. Dan sekarang ada satu feather. Ice Strike, oke, ada informasi. Namun sekarang pertempurannya akan terpecah karena Fabian aja. Bisa saya ditendang, tapi untungnya masih belum level 4 tadi. Dan ada Aran yang kembali memberikan pertolongan. Iya itu dia, dengan adanya Law and Order tadi langsung dicucuk. Oke, langsung dicucuk tapi didorong. Secret Hammer, Yumsya akankah mau menendang? Tidak, ternyata mundur lagi. Mundur lagi, belum ada yang mau terlalu berinisiasi terlebih dahulu. Tapi ya, Baru turtle satu loh. turtle-nya udah di set up. Yap, dan Fabian sudah mulai menghajar ke arah dari turtle-nya sebelum mungkin nanti akan bergabung dan berhasil seperti mengamankan ke arah turtle yang pertama. Dan dari Implosion dilakukan, tapi Arannya berhasil langsung hilang dengan sangat cepat. Mereka cukup sampai di situ. Ya, tapi Aran ditukar dengan adanya turtle yang didapatkan oleh tim Liquid ID. Dan sepertinya ini masih menjadi ya pertukaran aja Ya. yang cukup berbanding adil. Tapi ya upaya untuk adanya retribution menuju ke Little Wonder gagal ternyata bisa didapatkan oleh Sekis. Sementara di bottom lane dan ini dia PR dari tim Liquid ID adalah split push power. Betul. Ini dimiliki oleh Benedetta karena EXP head to headnya adalah High Loss yang bukan tipikal bisa mainin lane jauh kan. Ini cuma ngasih badannya aja dengan adanya Festival of Blood nih buat Kram. Ya, bukan satu tipikal clear cepat juga, Triangle Wave Minion, Ya. Arannya pun masih terjebak di dalam landingnya. Sementara sekarang Fabian, ada Yums, masih digocek begitu saja. Alright, masih bisa dihindari dengan cukup manis untuk Fabiannya. Belum tertarget sih sebenarnya dari tadi ya. Masih cukup aman juga untuk bisa melakukan farmingan walaupun segi levelnya masih kejar-kejaran aja. Ya, ini dia Aran, 1v1 situation. Kram, masih berada di area river. Dan Never Queller dikeluarkan kembali, Sekis mundur. Mundur dulu. Karena kayaknya dengan Fabian yang sekarang sulit, Waduh, ditendang gak nih? Enggak Enggak. ternyata. jangan sampai menendang Widi sih. Ini bakal jadi berbahaya. Akan mendekatkan Widi terhadap target-target yang diinginkan. Iya, Kadang juga agak serba salah ya. implosionnya langsung sih. Semuanya sih. Di sana. Dan daya skill, item langsung menuju ke arah glowing one. Dibutuhkan sekali pastinya sebagai damage poking juga yang bisa dimaksimalkan bagi seorang Eve. Sementara dengan udah menginjak menit 5 udah nggak ada lagi nih balutan sinergi outer turretnya. Bentar lagi juga turtle bakal segera muncul. Dan berarti targeting harusnya ke Stormy dulu ya. Harusnya ya, Stormy yang punya area of effect juga di belakang. Tapi dia tadi mereka cuma kayak invade jungle aja. Bro. Belum ada yang mau melakukan pertempuran, tapi berbeda mungkin dengan satu hal ini ya. Coba lihat Kram ya, didorong Secret Hammer dan Implosion-nya. Mendapatkan ke arah Kram, Aran mendorong ke arah beberapa player, Turtle terbuka bebas. Siapa yang menyangka player dari SRG bahwa ada Widi yang diam-diam mengumpat
selamat di area rumputan dan Sekis. Oke, Sekis melihat dia kejauhan, tapi ternyata Sekis lah yang dapat ke arah turtle-nya. Oke, karena sebenarnya kalau ngeliatnya tadi cukup aman ya. Waduh, didorongnya gitu. Ternyata enggak. Padahal udah harusnya udah kelihatan juga Sekisnya tadi udah mulai masuk ke area dari turtle-nya dan Retribution yang sama-sama diadu. Sekis yang berhasil untuk bisa secure karena turtle sehingga tim Liquid ID mereka nggak berhasil untuk bisa melipat gandakan keuntungan mereka atas hilangnya Kram juga tadi. Waduh, tapi barusan terlihat ya. Ada knife, for knife langsung dikeluarkan juga Fabian. Dengan satu emot yang sangat-sangat lucu. Saya pecinta emot itu. Layla. Lucu banget, iya yang Layla. Gitu. Yang senyum ya. Iya. Oke, tapi kembali lagi di sini belum ada turret yang hancur sama sekali ya. Baru ada turtle aja yang di-share juga satu untuk satu. Tim Liquid ID juga. Ini justru kayaknya memang adu dari resource banyak terjadi. Tapi poin killnya nggak banyak. Karena lebih kayak oke, ini nggak bisa dipaksa, mereka mundur. Yeah. Dan itu yang diperlukan. Sama-sama sudah terbebani mungkin ya. Mereka udah berhati-hati banget ini Nah mainnya. itu dia. Karena bahaya kalau misalkan ini balik lagi menang grand final kalah pulang. Betul, ini tiket terakhir masalahnya. Tapi Yes. dari networknya sendiri coba kita lihat. Nah. Wow, Granger memimpin cukup jauh. Yap, dan itu tadi stikernya Shish. Oke, dan Fabian dikejar habis-habisan. Alexa pada blow dikeluarkan, Fabian masih berhasil selamat. Sekarang Aran hadir, guna untuk bisa memberikan bantuan. Tapi ternyata mereka masih ingin lebih. Ada lagi satu Malefic Gun di tempat yang berbeda. Sekis masih terjebak, masih berhasil selamat untuk bisa pergi menjauh. Yap, dan ternyata emang nggak pengen dikomit ya untuk Ya. Sekisnya, dibiarkan saja pulang dengan selamat. Sementara kalau ngeliat dari goldnya ini tipis-tipis dipegang sama tim Liquid ID. Hati damage yang bisa dipoke sama Stormy juga burst masalahnya kan kalau misalkan dengan ada Invader Strike. Tinggal nunggu lagi nih momentum dari Widi. Walaupun di sisi lain selang Red Jackets mereka punya peak of power dari cowoknya. Tapi ya bisa dihindari dengan adanya single target lock itu. Berbeda dengan Widi yang punya momentum dengan area of effect juga kan. Bisa multi target. Ya. Dan itu yang dicari sama tim Liquid ID. Dan sejauh ini ya masih cukup bermain hati-hati dulu. Dan Aaron Shiki walaupun nunggu level. Waduh, ditembak lagi. Tapi keadaannya nggak baik-baik aja. Dari tadi dia kena poke juga. Karena mungkin itemnya yang berbeda ya. Karena Innocent punya Husklow harusnya. Oke, sementara sekarang Iron Shiki masih mengantarkan damage-nya. Masih ada poke damage juga terhadap dari Innocent. Sementara sekarang Fabian akan sedikit maju dan berhasil mendapatkan Kara Turtle-nya. Mereka mundur kembali, coba lihat satu suara sejauh ini. Yap, dan juga Sekis yang memang dihadang oleh Aran tadi. Dibiarkan untuk tidak melalui tubuh dari Aran. Sehingga tidak ada kontes yang bisa dilakukan oleh SRG. Sejauh ini tim Liquid ID sudah menjalankan tugasnya dengan cukup baik loh. Targetingnya, terus juga objektif selanjutnya, komunikasinya berjalan dengan mulus. Ya, dan Aran sudah meninggalkan dari landingnya. Akan ada satu landing yang terbuka walaupun sudah diisi oleh dua player yang ada di bagian bawah dan mereka masih bisa mempertahankan ke arah satu landing tersebut. Yes, sekarang di arah top lane, Stormy udah wings by wings juga untuk bergerak ke arah top. Wah, Iron Shiki kayak merelakan aja nih. Karena udah ada pergerakan juga kan dari Stormy-nya. Ya itu dia wings by wings yang udah disadari juga sama tim Liquid ID sehingga tidak akan dipaksa untuk di defense. Sehingga ya dibiarkan dulu dan sepertinya masih belum ada pertukaran sih buat TL sejauh ini untuk hancurnya turret di arah top lane. Yap. Belum ada pertukaran tapi di tengah mereka sudah melawan pergerakan namun di bagian bawah Fabian 1v1 situation tapi Fabian masih belum bisa mendapatkan Kara dari Kram. Kramnya bersembunyi, Kramnya berlindung dari satu outer turret. Yap, cukup susah ya sebenarnya untuk nangkep Kara Kram juga yang lincah banget. Nah ini. Bener ditendang ternyata. Akankah tepat dan itu dia implosion dia dikeluarkan. Mengakibatkan dua player dari Selangor Giant sudah menghilang. Dan Kramnya satu terakhirnya. Kram pun berhasil langsung dilencapkan tapiaran. Bonyoklah sudah. Dengan pergerakan dari Innocent ditembakin tadi dengan satu. Dan Sonata Bude sabar Bude. Relax tenang santai peace love and all Bude. Iya dan triple kill untuk Fabian. Yang akhirnya memang sulit untuk bisa ditangkap. Dan itu dia, tendangan maut menuju ke arah Widi. Yang akhirnya mengakibatkan implosion connect ke arah dua orang dan di follow up dengan cukup cepat oleh tim Liquid ID. Yang akhirnya di-convert menjadi keunggulan cukup mutlak sekarang. Tanpa adanya ganjaran pun yang bisa diambil oleh Sarji. Oke, Aaron Shiki mundur dulu. Ada 2 hit dari Fedor Strike yang sudah masuk dalam tubuhnya. Alright, tapi Lord sekarang sudah muncul. Sepertinya udah mulai dicicil-cicil terlebih dahulu oleh Aaron Shiki. Memancing keributan kembali. Sementara Aran ini akan menjaga siapapun yang mau lewat.
YSKL yang sudah standby juga di dalam satu rumputan kecil. Tapi Kram benar-benar dikejar sampai ke arah belakang. Dengan satu efek tadi yang udah dikeluarkan oleh temannya belum sudah terlihat. Tapi Favian masih berlindung dari balik rumputan. 3 player membuat satu barisan, membuat sebuah area defensif guna. Mengepung ke arah Selangor Red Giant. Dan Favian ini, implosion. Hehehe, ada satu pergerakan begitu indah. Dan berhasil mendapatkan Sekis. Sementara berbeda di tempat yang lain. Kramnya mencoba untuk bisa masuk lewat belakang. Tapi Kram mau tidak mau harus mundur sepertinya. Yap. Wah, ditembakin, ketahuan. Favian siap mengejarkah? Tidak ternyata. Yap, gak ingin ngejar. Waduh, Arannya bojok satu terakhir dan Aran berhasil langsung dilejapkan. Sementara sekarang dari Yumsia pun berhasil langsung lejap seketika. Namun di tempat yang berbeda, Kram yang mencoba untuk bisa mengganggu. Tapi Lordja menjadi milik dari tim Liquid ID. Alex pada blow. Sementara sekarang Kramnya masih berusaha untuk bisa kabur yang tersebut. Berhasil mendapatkan ke arah dari Widi. Alright, itu yang bisa dilakukan sama SRG. Untuk menukar Lord yang bisa diambil juga oleh tim Liquid ID Iron Shiki. Waduh, sakit banget damage dari Innocent. What? Yap, bergerak untuk mundur dengan rondonya juga sejauh ini dari tim Liquid ID. Mereka dibayar tadi dengan hilangnya 3 pemain. Yap. Dan akhirnya kalau ngeliat dari segi itemization ini baru selesai ya untuk Skypiercer sebagai Iron Shiki. Sehingga stacknya masih belum tertabung juga. Ya. Belum ada point kill juga masalahnya. Dan Lord akan dibiarkan dulu nih dicicil dengan adanya Divine Glaive yang baru juga selesai untuk Stormy. Oke, Sekis dengan level 14 yang mencoba untuk bisa mengejar ketertinggalan ya dari Favian yang memang sudah level 15. Tapi lama-kelamaan juga tadi kita udah bisa lihat ya kalau Aran itu nggak bakal lama juga untuk nahan dari Innocent ya. Iya, ini Innocent udah mulai terlihat ya bagaimana dia dapetin power spike-nya juga. Belum tumbang sama sekali juga dan PR dari tim Liquid ID adalah siapa yang bakal mengincar ke lini belakang. Ya. Karena mereka bermainnya front to back banget. Waduh, oke, itu dia Alex Blow sudah dikeluarkan dan Favian sekarang mencoba mengantarkan damage-nya, didorong, ada Revitalize dikeluarkan, Kramnya bisa kada kabur dan masih bisa Sekis hadir untuk bisa memberikan backup dan rekannya dan berhasil seperti mendapatkan ke arah Favian. Namun sekarang tertinggallah sudah 1 untuk 1. Karena Widi nggak punya implosion. Kalau Widi punya implosion dia bakal backup dan akhirnya secara Waduh, tertendanglah sudah YSKL, bisakah dia selamat? Tidak bisa. Tertangkap basah, tapi Stormia pun masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Hanya saja sekarang Iron Shiki pun langsung menghilang dengan sangat cepat. Di mana pergerakan dari Innocent begitu mengerikan. Ada Yum juga di bagian belakang dengan Jet Kundonya masih hampir tadi bisa mendapatkan dari Aran. Tapi damage dari Innocent, coba lihat. Aran masih berjuang dan Aran sudah tidak kuat. memang kita tahu Hylos dengan HP tertinggi. Tapi masalahnya kalau dihujam dengan adanya damage yang konstan, lama-lama juga bakal bocor dan itu dia Aran yang tidak terselamatkan. Dan akhirnya dari Favian yang harus juga lebih berhati-hati lagi. Apalagi ini Innocent. Betul-betul sudah mulai harus diwaspadai. Combo dari Yums dan Stormy juga ini benar-benar udah mulai gak pandang bulu nih. Siapa yang ada di depan ya udah bisa dikomit. Ini serem banget juga positioning dari Innocent-nya ya. Ini lihat dia menang SRG harusnya sih kalau ngelihat dari power hero-nya ya. Ada Kalau dari power hero-nya. Ada Varsha juga. Yap. High ground-nya kuat gitu loh. Nih kita lihat aja mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan. Itu kan tadi kalau dari hero power aja. Hero power. Mudah-mudahan dari gameplay kita bisa memenangkan dan sekarang ada 606 stack yang sudah terkumpul. Yap. Itu dia 600 stack dan 14 stack dari Skypiercers ya. Yap. Yang dimiliki sama Iron Shiki juga tinggal positioning nih. Yang diperlukan karena secara badan harusnya ada. Waduh, nah itu dia Innocent tertangkap basah. Innocent yang bisa diamankan yang benar Innocent. Berhasil dilejapkan Iron Shiki. Masih selamat di bagian belakang. Iron Shiki harus punya satu kestabilan untuk bisa mempertahankan lagi. Dia memiliki sementara Kramnya langsung diajar tapi habisan. Kramnya pergi ke mana? Kramnya pun masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tapi Kramnya pun masih berhasil kabur ke tempat tapi tidak untuk waktu yang lama. Favian datang untuk merenggut itu semua. 3 pemain yang hilang dari Selangor Red Giants akan membuat dari tim Liquid ID akan langsung mengeksekusi ke arah Lord-nya juga. Lord in hand akan menjadi milik dari tim Liquid ID dan zoning out yang memang dilakukan terus-terusan oleh Aran, Federal Strike. Oke, ada Federal Strike tapi harusnya Lord akan menjadi milik dari tim Liquid ID. Ini ada kuda mengejar burung. Ada kuda mengejar burung. Hei, mau pergi kemana? Masih selamat. Masih selamat. Oke. Tapi ini benar-benar intensitas yang tinggi banget sih ya. Dan aku salut banget sama mentalitas yang dimiliki sama tim Liquid ID.
Karena mereka main tandang loh. Berhadapan dengan tuan rumah yang crowd-nya juga luar biasa tadi. Full crowd sepertinya ya. Iya. Item Final Blow dikeluarkan, tepat berada di jalur dari Lord. Alright. Dan bagaimana kali ini? Oke, itu dia. Glorious Pathway dikeluarkan. Ada lagi Federal Strike. Mereka masih berusaha untuk bisa menumbangkan karena satu besaran ada di bagian tengah. Tapi terlalu sulit dengan adanya high ground yang dimiliki oleh Selangor Red Giants. Yes, dan belum ada yang menyentuh juga ke arah Stormy-nya ya. Masih sangat-sangat aman dengan 0 death. Dan bahkan sekarang lebih aman lagi. Waduh. Selain Purify, ada Winter Crown dan Skies. Sekarang sudah memiliki satu buah Malefic Roar juga. Papian lagi buru-buru tuh barusan. Lagi apa? Lagi telat ya? Ya lagi buru-buru. Innocent udah punya Windtalker, critical damage, attack speed, movement speed juga yang akan ditambahkan. Rose Gold Meteor menjadi sebuah item yang dimiliki kedua belah gold laner. Untuk karena tabrakan yang dilakukan sama Joy. Oke, Widih. Akan ada yang melakukan pergerakan? Tidak ternyata. Namun Iron Shiki di tempat yang berbeda dikejar oleh Kram. Kramnya mulai terjebak tapi Kramnya masih berhasil kabur dengan satu knife for a knife yang memang sudah dimiliki. Ada lagi. Namun tempat yang berbeda, tepat berada di sebelah dari Iron Shiki. Ada Stormy tadi berusaha untuk bisa kabur lagi ke tempat yang jauh lebih aman. Yum bisa mengejar ke arah dari Iron Shiki satu terakhirnya. Namun tempat yang berbeda, Sekis satu terakhir. Ada WW di dalam tubuh Iron Shiki dan masih selamat. Tapi Death Sonatanya tidak mengenai ke arah dari Yums. Dan Stormy kembali hadir. Federal Strike begitu menyakitkan. Numpang lewat Stormy, nggak jadi target. Oh masih mau loh. Masih dikejar. Wah, ini team fight yang tiada henti. 40 masih aman? Masih aman, Weh. Rahang belum goyang. Entah kan? Dan mereka masih mau lebih kah? Oh! Itu dia, what a nice shot from Iron Shiki. Death Sonata yang begitu mematikan. Plus tabungan pasif juga dari Sky Piercers yang akhirnya instan hilang. Membuat akhirnya dari tim Liquid ID kembali merenggut gold yang sempat dipegang tadi. Dan ini benar-benar tim fight yang tiada henti-hentinya Pak. Ya. Benar-benar dari tadi nggak dikasih kendor sama sekali. Pertukaran demi pertukaran dan sama-sama adu otot, adu ngotot untuk main agresif. Betul, ini dari tadi. Awal slow, tengah-tengah udah baku hantam terus. Nggak bisa lagi. Nggak bisa? Nggak bisa. Oke. Itu dia. Oke, dan satu buah purple buff masih ya diambil sama Skies-nya juga, belum didelegasikan untuk Stormy. Sementara Fabian yang akan ditugaskan juga untuk bisa memainkan lane jauhnya dengan temporal rain yang dibawakan. Ya itu ngebuat dari Fabian pun akan jauh lebih cepat untuk bisa melarikan diri ya. Setelah Electrifying Beats, Rhythm of Joy-nya ready lagi. Nah ini dia Iron Shiki. Sudah bersiap untuk bisa menghantarkan damage-nya ke arah dari Lord tersebut dan Yums. Perlahan tapi pasti mulai masuk mendekat. Alright, masih cukup aman dari Wehey, Federal Strike tidak mengenai ke arah siapapun. Semuanya masih terlindung. Oke, hanya memberikan sedikit teori ancaman belaka untuk sambil juga membantu ke arah clear power di arah tengah. Dan Lord ini masih Lord yang akan dipegang dulu nih sama tim Liquid ID. Waduh itu di arannya. Masih berjuang dengan Revitalize yang memang sudah dia buka. Ada Glorious Pathway juga berarti Lord. Memang benar-benar harus mereka komit. Karena Yumcha akan berusaha untuk bisa menendang karena satu play di mana Immortalnya udah berhasil langsung dihancurkan. Yumcha masih berusaha. Tapi Yumcha pun langsung menghilang. Ada influence tadi dikeluarkan tapi Aran sudah lenyap pula. Dan Lordnya pun belum menjadi bintang tapi Iron Shiki. This is Iron Grand Shiki. Berhasil mendapatkan karena Lord tersebut. Oke, points. Oke, Iron Shiki masih ingin lebih menembakkan Death Sonatanya. 2 untuk 2. Lord yang sempat dipegang kendali sama SRG. Thanks to Iron Shiki yang berhasil untuk bisa mendapatkan last hit terhadap Lordnya menjadi Lord. Untuk tim Liquid ID yang harusnya akan dikawal juga di arah tengah. Tapi dibiarkan terlebih dahulu karena tugas dari tim Liquid ID. Oh sakit banget. Aduh sakit banget Fabian, sabar dulu, relax, tenang, peace, love, and gaul. Yuk santai dulu Itu 3 Fabian. kali bola-bola api ini loh. Iya. Sakit. Oke. Bola diisi bata. Dan men ini. wah tapi Lordnya akan jadi Lord Giveaway aja sebenarnya ya. Ya, tapi setidaknya kan menetralisir dulu keadaan. Kalau sampai tadi bisa didapatkan juga oleh Selangor Red Giants, mungkin keadaan akan berbeda juga. Harusnya. Oke, tapi untungnya masih bisa diambil sama tim Liquid ID. Dan wah ini deg-degan. Deg-degan. Deg-degan banget. Deg-degan. Ini Iron Grand Shiki nggak jadinya? Oh Granger. Granger. Jadi, Boleh. Aran, kejar dulu Yums mau kemana? Yuk kita main bareng tapi Yums sepertinya. What? Stormy tertangkap basah. Oke, nggak sempat kabur.
Bahkan Winter Crown tidak menyelamatkan nyawa dari Stormy yang langsung disergap. Karena posisinya memang cukup depan tadi dari Stormy ya. Dengan tumbangnya ada di daerah situ. Fabian yang tidak bisa di-stop juga dengan Curse of Grow yang dimiliki oleh Stormy. Sehingga tidak ada high ground dan ini adalah waktu yang tepat untuk Liquid ID ngasih pressure lebih. Yap, ini dia. Akan seperti apa lagi setupnya. Dengan satu lagi Electopane Blow. Namun revitalisasi sudah dibuka pula. Setidaknya satu besar ada di bagian tengah yang sudah berhasil dihancurkan. Sejauh ini mereka masih bertahan di dalam satu area terakhir yang dimiliki oleh Selangor Red Giant. Oke, base turret dari top lane bakal ditabrak juga sekarang. Ditembakin terus tuh Dead Sonatanya on point sejauh ini. Oke, tapi base turret belum dihancurin ya tadi. Lebih target ke arah hero terlebih dahulu. Yang di tengah dapat, atas masih bisa ditahan kayaknya ya. Tadi ya, karena rame juga defensif yang bisa dilakukan sama SRG-nya di arah top lane. Reset lagi, 20 menit. Dan ini dia, kalau ngelihat dari team fight yang selalu terjadi di awal. Dan udah ganti-ganti item lagi ya. Tadi ada Wind of Nature, terus diganti ke si Halberd juga. Udah nggak ada shoes, tapi untuk Iron Shiki lebih fokus untuk Ada Athena. Athena. Karena burst damage Rose Gold Meteor menurut aku nggak nolong sih. Ya, oke. Sementara sekarang mereka meredakan lagi temponya. Iya, turun lagi temponya dan ini dia satu buah bentuk nyata ya. Yang katanya Brawl Server sama Easy Server bertarung, ketemunya akhirnya jadi late game. Gak cepet-cepet ya. Ini udah 21 menit nih. Wih, Fabian, santai Fabian. Mundur lagi. Itu Fabian udah mulai harus waspada sama damage Innocent sih. Kayak tadi kan 3 kali gebuk. Udah bisa hampir hilang juga dan ya skill Winter Crown menjadi pilihan. Dirinya akan jauh lebih aman lagi atas sergapan yang bisa dilakukan sama Yums dan Lord Evolve. Lord yang keempat. Yap. Dan mereka kayaknya cepat hip. Stormy seperti tadi ada di dalam jangkauan dari Fabian. Berusaha untuk bisa mendapatkan ke arah Stormy tapi masih bisa kabur dengan Wings by Wings. Yap. Dan sayangnya tadi masalahnya base turret di arah top lane gak hancur sih. Kalau hancur ini bakal enak banget buat tim Liquid ID ngedistract dari super wave minion yang jalan di lane jauhnya. Seenggaknya ngebuat dari crumbnya kelihatan lah di atas. Walaupun ya Kram ya kita tahu lah punya mobilitas yang baik juga ya. Tapi kan tim fight jadi 4 versus 5. Betul. Oke, Fedora Strike sudah keluar. Tertahan kembali. Iron Shiki kehilangan beberapa HP. Oke. Wait, itu dia didorong dengan Skill Hammer. Terjadi pertempuran harusnya. Fabian pun masih berhasil selamat di bagian belakang. Tapi Flowchain tadi berhasil mendapatkan ke arah Sekis. Di mana Widya tertinggal. Coba lihat Aran yang kehilangan dari Immortal. Menjadi sebuah kerugian kah? Karena untuk sekarang Aran beserta dengan Widya masih tertinggal. Hanya ada 4 player saja dari tim Liquid. Terpisah. Dan kayaknya tim Liquid ID nggak siap. Aduh, Fabian ditendanglah sudah. Ada Kram yang melihat dari kejauhan. Tapi sepertinya Kram tidak mau join. Mereka masih mau maju. Widhi mendorong kembali. Ini satu skill yang kita lihat. Iron Shiki memberikan damage ya karena dia Stormy. Dan mereka ingin mendapatkan beberapa player. Dan harus mundur tim Liquid ID nggak bisa paksa tim fight lagi. Resource mereka udah habis, quantity juga kalah. Sehingga kali ini dari tim Liquid ID mereka harus setup defense. Karena secara high ground harusnya juga mereka bisa melakukan defensif dengan cukup baik loh. Ada Yeskiel, ada Iron Shiki-nya juga untuk ngasih poke damage dari belakang. Dan Selangor Red Giants kali ini mereka membawakan team fight dadakan yang kayaknya tim Liquid ID belum siap. Belum siap ya. Belum, tadi kepisah juga kan. Tiba-tiba tadi implosionnya dibuka buat defense, Arannya ketinggalan sendirian di depan. Dipecah belah gitu loh tim fightnya, dipotong dengan adanya Electopane Blow. Oke, Fabian bertemu dengan Kram. Mau dihajar kah? Tidak. Nah ini udah mulai Benedetta defense-nya kelihatan kan. Gak akan mudah kena poke dari Fabian. Oke, sementara Kram. Akankah dengan Electopane Blow-nya langsung memecah ataupun membelah garis pertahanan dari tim Liquid? Yap, ini tengahnya ke clear sih Waduh. sebenarnya. Oke, Fedora Strike sudah dikeluarkan tapi setidaknya masih ada satu high ground yang dimiliki oleh tim Liquid untuk bisa mempertahankan area defensif yang mereka punya. Yums, siapa lagi yang akan dia targetkan? Karena Widhi tertembaklah sudah. Tapi Lordnya berhasil dilenyapkan harusnya sesaat lagi. Ada Fabian melihat dari kejauhan dan Lordnya pun akan segera menghilang. Dan Iron Shiki ada di bagian belakang. Dan terlihat dengan Idol sejak menghilang. Iron Shiki benar-benar akan dikejarkah? Tapi Iron Shiki masih dalam posisi yang sangat-sangat aman. Dan Sekisnya berusaha untuk bisa menyelamatkan diri. Double kill masih dapat bola. Dan dia menghilangkan 3 player dari Selangor Red Giant. Dan lihat Rapid Boots yang diambil, dia mau coba end sekarang. Oke, ada Way of Dragon tapi sebenarnya tidak berpengaruh banyak di mana sekarang dia masih berlindung dari balik Fedora Strike dan sakit banget. Winter Crown tidak akan menyelamatkan Stormy karena Fabian lah yang akan mendatangkan badai tersebut. Oke, dan Yum tentu sendirian. Harusnya gak banyak yang bisa dia perbuat karena World Slide Pulse dari tengah tim Liquid ID.
Oke, Yum masih berjuang. Tapi masih ada satu webinar yang dihilangkan. Dan game yang pertama menjadi milik dari tim Liquid ID. Let's go Liquid! Dengan begitu kuatnya mentalitas mereka, Bude tolong sampaikan bagaimana mereka begitu luar biasa berhadapan dengan crowd tuan rumah. Gak membuat mereka gentar, tidak membuat mereka getar. Dan sekarang tim Liquid ID membuktikan bahwa game yang pertama bisa mereka dapatkan. Oke, game yang pertama masih ada 2 round lagi yang harus dimenangkan oleh tim Liquid ID. Oh, ada Doa kita semuanya yuk kita berikan kepada tim Liquid ID untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Dan itu dia 1 poin pertama. Hype-nya tetap harus dijaga, Yap. tetap harus respect juga. Awal yang baik dan yang pasti akan di breakdown bersama dengan para panelis. Let's go Liquid. Nah itu ya, satu game pertama, what a good start untuk tim Liquid ID. Ya. Meskipun butuh waktu yang cukup panjang ya, 25 menit dan ngebuat kita agak deg-degan. Tapi sebenarnya apa yang terjadi di game yang pertama? Apa yang ngebuat SRG akhirnya kesulitan melawan tim Liquid ID? Kalau mungkin buat endingnya tadi mereka terlalu maksa juga sih ya. Kalau yang terakhir tadi kan kita lihat gol dari sepatu dibuka buat kejar. Itu. Udah tangkap aja yang di belakang tadi kan si Innocent-nya. Tapi secara overall sebenarnya Suyo ini kalau kita lihat buat SRG juga ya. Gak cuma dari match yang sekarang yang tadi yang di awal juga. Ini temponya lebih pelan dibandingkan dengan kalau mereka pakai Assassin. Wow, ini sejujurnya iya sih pelan. Cuman aku ngeliatnya grand final vibes banget ya tadi game yang pertama ya. Bener-bener kayak bales-balesan, Liquid, dapat Lord cuman beda 500 dibalikin lagi. Dan di ujungnya tadi yang dibilang surprise effect, Glorious Pathway yang menurut aku timingnya pas banget. Innocent, kaget nggak kaget dan langsung hilang udah. Itu udah langsung tutup buku dan mereka bisa end the show. Bener-bener good fight sih menurut aku dari tim Liquid secara overall. Ya kalau gue pribadi emang secara draft emang mereka lebih suka untuk main poke damage ya itu yang pertama. Dan yang kedua udah pasti sih, ini kedua tim kayaknya harus hati-hati kalau dapat Lord ya. Karena baik Liquid pas masuk high ground ya begitu. SRG dapat Lord mau masuk high ground begitu juga sebenarnya. Jadi kedua-duanya kayak sama aja deh untuk closing gamenya ya. Kayaknya gara-gara match pertama juga kali ya. Tapi kalau gue lihat enggak sih, SRG emang kalau mau naik high ground tuh lumayan selalu kesulitan ya. Mereka kayak belum menemukan gitu loh. Itu kalau menurut Lagi-lagi ya berarti. lagi-lagi. Karena lawannya berarti. Lawannya betul, pinter. Tapi kalau untuk Liquid ya kalau habis dapat Lord coba dipikirin lagi buat setup. Berpikir jernih. Kayaknya perlu berpikir jernih nih karena dari tadi kita lihat ya secara objektif oke loh. 2-1 juga turtle-nya. Tapi selalu ada trade. Itu yang mungkin jadi concern ya untuk tim Liquid ID ya. Karena biasanya kalau kita lihat dari mungkin MPL ID babak playoff aja. Mereka ini emang tim yang lebih suka untuk ambil objektif play. Tapi bedanya kalau di babak playoff MPL ID kan gak senabrak yang di M6. Kalau di M6 lu udah ngeliat nih, oh lawan lu nge-lord. Ya udah lu target ke hero kan. Kalau di MPL ID gak semuanya seperti itu. Gak semuanya kayak langsung reaktif kayak gitu. Jadi menurutku ya tim Liquid ID harus berpikir jernih dulu nih. Kalau abis dapetin objektif apa next stepnya nih. Jangan sampai mereka salah langkah. Ya, ini 20k gold ya untuk Vivian, untuk Aaron Chiki juga. Dan memang dengan 8 point kill ya, Sky Princess juga udah ada di tangan dari seorang Aaron. Yap, dan positioningnya skill juga sih di sini kan dia duelnya juga dengan Stormy ya, sama-sama dengan Mage Artillery. Yang dimana memang cukup dibutuhkan untuk dari support tadi Yehes tadi. Kalau Yehesnya sampai tumbang tadi kalau kita lihat langsung ada di mana-mana nih SRG. Sama juga kan kebalikannya. Jadi ya mungkin ini memang menjadi poros lah buat kedua mid laner dari masing-masing tim itu juga. Dan jelas Suyo yang pakai dengan Sekis 8 kali terpick off nih. Ini angka yang cukup besar loh buat dia. Ini salah satu berkatnya juga karena Widhi menurut aku positioningnya. Dia selalu bisa ngebaca loh kira-kira positioning Sekis di mana dan hampir selalu on point yang membuat pergerakan dari Sekis sendiri di game ini sangat-sangat terbatas menurut aku. Oh, kalau syarat buat Widhi aku lebih berpikir kayak dia ngelawan Chow, ngelawan Bennett, dia minim dipok gitu loh. Padahal kita tahu lah Tigreal ini tipikal hero yang dia tuh nggak bisa ngelakuin inisiasi kalau dia darahnya setengah atau bahkan di bawah setengah. Dan ketemu sama Chow ya udah otomatis kan dia pasti bisa dibonyokin di luar. Ketemu sama Benedetta juga. Kebetulan di sini Benedettanya agak sedikit hybrid ya, ada Thunderbelt, ada Malefic Roar.
Jadi menurutku ya shout out buat Widi, dia menerima 190.000 damage memang banyak, tapi tidak sebanyak Aran yang dimana emang bener-bener nge-screening terus di job desk-nya. Ya karena Aran sendiri tadi ya dari gamenya berlangsung juga levelnya dia masih under loh, bahkan dari goalnya juga under, tapi dia masih tetap udahlah jadi badan terus-terusan juga karena dia selalu join team fight-nya dengan Hylosia, dan ini cukup berimbang dong ya, orange buff, purple-nya imbang juga, Turtle Lord sebenarnya ya bisa dibilang tipis-tipis ya tadi Gon ya, beda cuma 500.000 gold juga yang terjadi. Cuman memang untuk last team fight-nya ketika tim Liquid ID mungkin ada gold spike di sana ya, karena mereka menang di akhir aja tadi. Di akhir ketika SRG mau naik ke atas, mau end game juga tadi misal. Ya, dan ini dia untuk Fabian Acul. Tapi nggak bisa bohong ya, permainan gameplay dari Fabian. That's why MVP by GoPay jatuh ke arah Fabian. Ya ini alasan emang di Perspik Joy sih, wajar di Perspik Joy. Wajar ya. Worth it ya, worth it Perspik ya. value-nya jalan ya. Ini jalan. Kalau tadi ngomongin Arannya di tim fight ya sengaja ngasih Fabiannya farming di samping kan, dan juga lawannya Bennett tank gitu. Jadi dia bisa buat kayak nggak gampang ke pick off, dia juga bisa buat lawan Bennettnya gitu. Nah, dan ini nih ada item yang menurutku cukup menarik ya, Wishing Lantern ya. Wishing Ini Lantern. ini karena aku pernah lebih tepatnya sering sih memperhitungkan damage ya. Jadi level 4 tanpa item apapun, Trill Emblem Match itu Joy dengan dash 4 kali, damage-nya itu di sekitaran 450-an. Iya. Jadi kalau misalkan udah ada item kayak gini, memungkinkan banget satu Electrifying Beats menimbulkan 800 damage, dan itu dikali 8. Jadi Wishing Lantern-nya keluar terus gitu loh, efek Butterfly-nya keluar terus. Jadi itu mungkin tujuan dari pick Joy dengan Wishing Lantern. Biar dia sekali Electrifying Beats, ya musuh kena burst, udah pasti kena burst gitu loh. Mau depan mau belakang, semuanya bakal kemakan sama efek Butterfly. Ya, dan dia bisa jangkau jauh banget ya. Mau escape-nya gimana pun, Kram jadi salah satu korbannya juga tadi beberapa kali. Padahal Kram juga hero yang memang punya dash ya, dan last team fight nih. Ini benar-benar last moment juga. Dimana team fight-nya benar-benar terpecah juga. Karena ya positioning dari SRG sendiri udah gak bagus tadi. Innocent yang tumbang, mereka gak punya damage dealer, less banget ya. Karena hanya mengandalkan Stormy jatuhnya. Dan bahkan ini waktu Stormy lagi defense juga udah. Coba gimana gitu kan. Iya sih, finishing yang akhirnya bisa dilakukan di menit yang ke-25. Tapi sebenarnya di game ini tuh bisa lebih cepet gak sih? Atau emang ini Harus waktunya? bisa.